Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Raka Zaki dengan 3 digit NIM terakhir 109 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, kelas Praktikum D. Kali ini saya akan membahas konsep GPIO pada microcontroller. Pembahasan dimulai dari pengertian dasar, arsitektur internal, mode input dan output, sampai konsep lanjutan seperti debounce. Nah, tujuan dari materi ini adalah agar kita memahami bagaimana konsep dari GPIO bekerja maupun secara praktisnya. Oke, pertama, apa itu GPIO? GPIO merupakan singkatan dari General Purpose Input Output, yaitu pin digital serbaguna yang terdapat pada microcontroller. Pin ini dapat diprogram sebagai input untuk membaca kondisi logika dari luar, misalnya dari tombol atau sensor digital. Selain itu, GPIO juga dapat berfungsi sebagai output untuk mengendalikan perangkat eksternal seperti LED, buzzer, atau modul lainnya. Nah, dalam praktikum ini, konfigurasi GPIO dilakukan melalui register pada level hardware atau melalui library seperti HAL pada STM32 dan IDF pada ESP32. Selanjutnya, arsitektur dari internal GPIO. Nah, secara internal, sebuah pin GPIO tidak langsung terhubung ke pin fisik saja, tetapi melalui ke beberapa blok penting. Di sini ada 3 blok. Yang pertama itu input buffer, output driver, kemudian pin GPIO. Nah, di input buffer ini itu berfungsi untuk membaca kondisi logika dari pin eksternal dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh microcontroller. Kemudian output driver. Di output driver ini yaitu rangkaian yang bertugas mendorong ke pin kondisi high atau low saat GPIO dikonfigurasi sebagai output. Kemudian pin GPIO itu sendiri yang terhubung ke perangkat eksternalnya. Nah, dari arsitektur internal GPIO ini, kita memahami seberapa penting karena akan mempengaruhi cara kita memilih mode push pull, mode drain, maupun konfigurasi pull up dan pull down. Oke, selanjutnya mode input, pull up, dan pull down. Pertama, pull up itu default logikanya adalah high, kemudian tombol ke GND. Nah, pada pull down itu default logikanya low dan tombol ke VCC. Dari kedua ini harus menggunakan resistor internal atau eksternal. Nah, ketika GPIO digunakan sebagai input, kondisi pin bisa menjadi floating jika tidak diberi referensi kedua ini. Untuk mengatasi hal ini digunakan resistor pull up atau pull down. Pull up akan membuat kondisi default pin menjadi high, sehingga ketika tombol ditekan ke ground, logika akan berubah menjadi low. Nah, sebaliknya, jika pull down membuat kondisi default itu menjadi low dan tombol biasanya dihubungkan ke VCC. Nah, resistor pull down ini bisa berupa komponen eksternal atau internal yang sudah tersedia di dalam microcontroller. Pemilihan konfigurasi biasanya menyesuaikan dengan desain rangkaian dan kebutuhan logika sistem. Kemudian selanjutnya mode output, push pull, dan open drain. Pada mode output terdapat dua konfigurasi utama, yaitu push pull dan open drain. Pada mode push pull ini
Pin GPIO secara aktif dapat mengeluarkan logika high maupun low, artinya terdapat transistor yang mendorong ke VCC dan transistor yang menarik ke ground. Mode ini memiliki kecepatan tinggi dan arus yang relatif kuat, sehingga umum digunakan untuk mengendalikan LED atau sinyal digital pada umumnya. Nah, kalau open drain, pin hanya bisa menarik ke low secara aktif. Untuk mendapatkan kondisi high diperlukan resistor pull up. Oke, selanjutnya konsep debounce. Pertama, tombol mekanik menghasilkan bouncing saat ditekan. Kemudian debouncing ini digunakan untuk menstabilkan pembacaan. Nah, ini itu terjadi pada tombol mekanik. Terdapat fenomena yang disebut bouncing, yaitu ketika kontak tidak langsung stabil saat ditekan atau dilepas. Akibatnya microcontroller bisa membaca satu kali tekan sebagai beberapa pulsa cepat. Untuk mengatasi masalah ini digunakan teknik debounce. Nah, tanpa sistem debounce ini, sistem bisa mengalami pembacaan salah, terutama pada aplikasi seperti menu navigasi atau counter. Nah, metodenya ini itu ada di list software, state machine, atau RC filter hardware. Kemudian encoder quadratur. Kemudian encoder quadratur. Encoder ini menghasilkan dua sinyal A dan B yang berbeda fase. Nah, digunakan itu untuk menentukan arah putar, mengukur kecepatan, lalu kontrol posisi. Selanjutnya keypad matrix. Keypad matrix ini disusun dalam baris dan kolom. Scanning itu dilakukan mengaktifkan baris satu persatu, membaca kolom. Nah, kemudian menghemat jumlah pin dari GPIO. Kemudian active high dan active low. Active high ini perangkat aktif saat logika high. Active low, perangkat aktif saat logika low. Yang ditemukan umum pada tombol LED. Kemudian perbedaan STM32H dan ESP/IDF. Dalam implementasi di GPIO, tiap platform memiliki framework yang berbeda. STM32 menggunakan HAL atau Hardware Abstraction Layer yang memberikan abstraksi tinggi sehingga relatif mudah digunakan oleh pemula. Konfigurasi GPIO biasanya dilakukan melalui CubeMX, lalu dipanggil melalui fungsi HAL. Sedangkan ESP32 menggunakan ESP/IDF yang lebih dekat ke hardware dan memberikan fleksibilitas lebih tinggi. Framework ini cocok untuk proyek yang membutuhkan kontrol tinggi atau detail yang lebih tinggi. Oke, jadi ini tampilan di VS Code untuk pull up pada ESP32. Yang pertama itu di sini terdapat void setup. Nah, program ini melakukan inisialisasi sistem di bagian serial. Nah, terus kemudian ada serial begin di sini untuk monitoring. Lalu pin button dikonfigurasi sebagai input pull up. Ini di sini. Kemudian sehingga defaultnya itu adalah high dan akan menjadi low ketika button nanti ditekan. Kemudian pilih
LED di set sebagai output dan dimatikan di awal atau digital bright low sekitar ini di sini. Selanjutnya di void loop ini program hanya memanggil update button state, lalu kemudian logika utama di bounce berada di fungsi tersebut, khususnya pada bagian switch atau button state. Transisi dari idle ke debounce terjadi saat terdeteksi perubahan high ke low. Kemudian validasi waktu dilakukan menggunakan milis ini. Kemudian saat tombol valid ditekan, hand button press dipanggil. Ini kemudian saat itu dilepas, handle button release itu dipanggil lagi. Jadi intinya dari kerja sistem ini itu menjalankan state machine untuk memastikan pembacaan tombol stabil tanpa bouncing. Kemudian selanjutnya di button bouncing untuk STM32. Ini pertama kita dari void setup dulu. Ini void setup. Pada void setup ini program melakukan inisialisasi awal sistem. Dilakukan serial begin untuk komunikasi serial, lalu delay singkat sebagai stabilisasi. Kemudian ini sudah masuk di void loop. Ini untuk konfigurasi. Di sini ada konfigurasi itu button pin atau inputnya pull up. Berarti logika defaultnya itu adalah high. Kemudian di sini diinisialisasi LED pin itu menjadi output. Selanjutnya pada void loop ini dia memanggil button state sehingga seluruh logika utama berada di fungsi tersebut. State machine ini di bagian switch atau button state, transisi dari BTN idle ke BTN debounce terjadi saat tombol berubah dari high ke low. Proses validasi waktu debounce menggunakan milis. Ini ada di sini ya. Jika penekanan valid, maka handle button press dipanggil untuk menambah counter dan toggle LED. Saat tombol dilepas stabil, handle button release. Kemudian untuk menghitung durasi tekan. Jadi inti dari sistem ini adalah yang terus menjalankan state machine agar pembacaan tombol stabil dan tidak terjadi bouncing. Pada metode pull down di ESP32 itu untuk menjaga kondisi logika input tetap stabil ketika pin tidak menerima sinyal. Saat pull down diaktifkan,
pin secara internal dihubungkan ke ground melalui resistor. Nah, akibatnya jika tidak ada koneksi lain, maka pin akan terbaca sebagai logika low. Nah, jadi cara kerjanya ketika tombol ditekan yang dimana terhubung ke VDD atau 3,3 volt, arus kecil mengalir melalui resistor internal ke ground sehingga tegangan pin menjadi 0 volt atau low. Ketika tombol ditekan dan menghubungkan pin langsung ke 3,3 volt, tegangan pada pin naik menjadi high karena nilai resistor cukup besar. Arus yang mengalir tetap kecil sehingga aman dan hemat daya. Selanjutnya proses pull up pada STM32. Ini adalah metode untuk memastikan kondisi logika input tetap stabil ketika pin tidak diberi sinyal dari eksternal atau dari push button. Pada STM32 terdapat pin GPIO memiliki resistor internal pull up dan pull down yang dapat diaktifkan melalui konfigurasi register atau menggunakan library seperti hal. Saat pull up diaktifkan, pin secara internal dihubungkan ke VDD atau 3,3 volt melalui resistor bernilai sekitar 3-50 kilo ohm. Akibatnya jika tidak ada koneksi lain, pin akan terbaca sebagai logika high. Ketika tombol atau saklar itu ditekan atau tidak terhubung ke ground, arus kecil mengalir melalui resistor sehingga tegangan pin menjadi 3,3 volt. Nah, ketika tombol ditekan dan menghubungkan pin langsung ke GND, tegangan pada pin turun menjadi 0 volt atau terbaca sebagai low. Karena nilai resistor cukup besar, arus yang mengalir sangat kecil sehingga aman dan hemat daya. Metode ini tidak diperlukan resistor eksternal tambahan dan pembacaan input menjadi lebih stabil karena pin tidak floating atau mengambang. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.